Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walinda Pangasuki dengan NPM 221705108. Di sini saya dari kelas B. Saya akan menjelaskan tentang teori bahasa otomata. Pembahasan kali ini adalah tentang studi kasus teori otomata. Nah, di sini studi kasus saya memilih materi tentang non-deterministik FSA, atau kita bisa disebut dengan NFA ya. Lanjut di sini. Finite State Automata FSA. Berdasarkan pendefinisian kemampuan merubah state-nya, FSA dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu deterministik FSA dan non-deterministik FSA. Jadi di sini ada dua jenis ya, deterministik FSA atau bisa kita sebut DFA, dan non-deterministik FSA atau yang bisa kita sebut NFA. Lanjut pembahasannya ya. Jadi kita ingat kembali, berdasarkan kemampuan merubah state-nya, finite state automata itu dikelompokkan ke dalam dua jenis. Nah, ini yaitu DFA dan NFA. Jadi di sini studi kasus saya tentang kali ini adalah tentang yang NFA. Oke, lanjut. Pernyataan NFA secara formal. FSA dinyatakan dalam 5 tuple atau M sama dengan Q, sigma, delta, Q0, F, di mana di sini ada penjelasannya. Q itu adalah himpunan state atau kedudukan, dan sigma adalah himpunan simbol input. Lalu delta ini adalah fungsi transisi, Q0 atau bisa kita sebut dengan initial state, yaitu state awal. Lalu F ini adalah final state. Di sini sudah ada catatannya ya, jumlah state akhir bisa lebih dari satu. Nah, di sini sudah dapat disimpulkan bahwa NFA adalah dengan cara membedakan NFA dan DFA adalah NFA itu memiliki final state lebih dari satu. Dan FSA ini, NFA ini bisa bercabang ya, dia juga bisa berpindah. Itu tidak hanya dengan satu tujuan state, yaitu bisa lebih dari satu seperti 2 atau 3 state. Lanjut. Nah, di sini sudah ada saya menyiapkan satu studi kasus. Contoh satu adalah FSA dinyatakan dalam 5 tuple atau M sama dengan Q, sigma, delta, initial state F, di mana Q-nya adalah Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Ini ya, ini adalah Q-nya. Jadi Q ini adalah simbol ininya yang ada di state-nya itu, yang dalam angka dalam lingkarannya. Lalu lanjut sigma-nya ada ABC. Ini ya, ini adalah sigma A, B, C. Lalu ada deltanya diberikan dalam tabel, nanti ya itu untuk delta. S Q0, jadi sudah ditentukan bahwa initial state ada di Q0. Lalu F, final state, ini ya, final state sudah ditentukan yaitu ada di Q4. Semuanya sudah dinyatakan dalam tabel transisi ya. Lalu bagaimana jika dinyatakan ke dalam diagram NFA-nya? Nah, jika dia digambarkan diagramnya seperti ini ya. Ini sudah ada tabel transisinya, lalu kita cek apakah benar gambar dan tabel transisi ini nilainya sama. Jika Q0 menerima inputan A, dia bakal ke Q0 dan Q1. Kita cek ya. Jika Q0 menerima inputan A, dia bakal balik ke dirinya sendiri dan dia bakal berpindah ke Q1. Jadi benar ya. Jika Q0 menerima inputan A, dia bakal ke Q0 dan Q1. Nah, di sini sudah dapat dijelaskan ya bahwa NFA ini adalah sebuah state yang bisa pindah, yaitu lebih dari satu state. Busurnya seperti ini, jadi dia bercabang ya. Ini kan ada dua cabang berarti kan, satu inputan, dia bisa ke berbagai state. Contohnya bisa ke Q0 dan ke Q1. Lalu lanjut, di sini kita cek lagi ya, jika Q1 menerima inputan A, dia kemana? Ke Q1 sendiri dan ke Q4. Nah, ini mencapai final state. Dan ini untuk yang terakhir dan selanjutnya sama juga seperti yang Q0 dan Q1. Ini lanjutnya Q4, kenapa tidak ada? Yaitu tidak ada. Karena Q4 di sini tidak mengirim inputan. Dia hanya sekedar menerima inputan dari Q1, Q2, Q3 gitu. Dia hanya menerima, tapi tidak mengirimkan. Jadi jika Q4 menerima inputan A, dia tidak ada ya. Jadi tidak ada busur yang keluar dari state Q4 ini.
Lalu di sini ada tulisan LMAABB. Apa maksud dari tulisan ini? Sebenarnya jika kita untuk mengecek ya, namanya diagram itu pasti ada sebuah inputan yang diterima dan yang ditolak. Jadi bagaimana cara kita mengetahui inputan tersebut diterima atau ditolak? Dengan tanda jika busur itu sampai ke final state. Contoh final state-nya seperti apa? Nah, ini ya, final state ini ya. Jika busur itu mencapai final state, maka dia bisa disebut diterima. Tapi jika tidak sampai ke final state, maka ditolak. Nah, di sini sudah dicontohkan kan? AABB. Gimana sih cara menyimpulkan AABB ini? Nih, jika Q0 menerima inputan A. A ya, kita coret 1A. A, lalu ke Q1A, B-nya dia. Ini kan ada ya, mengirim inputan B, tapi dibalik ke dirinya sendiri. B, map. Nah, tapi hanya berhenti di sini. Hanya A, A, B. Kalaupun dia berbalik ke dirinya sendiri, dia tetap berhenti di Q1. Lalu, balik lagi ke awal ya. Jika dia tidak mencapai ke final state, maka itu ditolak. Sedangkan Q1 ini bukan final state. Maka AABB ini ditolak. Lalu bagaimana sih contoh inputan itu diterima? Contohnya seperti ini. Ini semisal ada yang contohnya A, B, A, A gitu. A, lalu berbalik lagi ke diri sendiri B, lalu A, dan A. Ini diterima ya. Kenapa diterima ya? Karena dia mencapai ke final state gitu ya. Sebenarnya NFA dan DFA ini tidak jauh beda, hanya membedakannya dengan NFA itu bercabang. Next, lanjut di sini ada studi kasus 2. Studi kasus kedua ini berbentuk gambar diagram. Lalu dipertanyakan, apakah gambar di samping merupakan NFA? Ingat lagi ya, syarat NFA itu seperti apa, DFA itu seperti apa. Lalu, jawabannya adalah termasuk. Kenapa termasuk? Ya karena jika Q0 menerima inputan A, dia bisa berpindah ke Q1 atau Q2. Tidak dapat satu state berikutnya, atau bisa disebut lebih dari satu state. Jadi dia tujuannya bisa 2 atau 3 state ya. Dari gambar diagram di sini, bagaimana tabel transisinya? Seperti ini tabel transisinya ya. Seperti yang tadi di atas dikatakan, jika Q0 menerima inputan A, maka dia berpindahnya ke Q1 dan Q2. Nah, nih, jika Q0 menerima inputan A, dia bakal ke Q1 dan dia bakal ke Q2. Gimana ke Q2-nya? Sebentar, maaf. Oh iya benar, jika Q0 ini menerima inputan A, dia bisa ke Q1 dan dia bisa ke Q2. Jadi gitu ya, dia bisa bercabang. Tidak hanya bertujuan dengan satu state, yaitu bisa lebih dari satu, seperti 2 atau 3. Lalu Q0 jika menerima inputan B, dia bakal balik ke dirinya sendiri. Gitu ya, sama aja. Dan final state-nya ada di Q1. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya tentang studi kasus NFA, maaf, non-deterministic FSA. Tujuan saya membuat studi kasus NFA ini adalah biar kita bisa membedakan dasarnya. Dimulai dari dasarnya aja. Biar kita bisa membedakan apa itu DFA dan apa itu NFA. Karena NFA dan DFA ini kalau tidak diperhatikan secara detail dia sama ya bentukannya, tapi cara membedakannya adalah NFA itu final state-nya bisa lebih dari satu dan dia itu bisa bercabang ya untuk ukurannya dia. Jadi dia bisa menuju juga dari lebih dari satu state. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika ada ketidakpahaman atau kesalahan kata dalam penjelasan, saya ucapkan maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.